tansah kehormatan minangka ketua pengurus anggota TPD Desa Pacekelan ingkang tansah kehormati, rencang-rencang perangkat Desa Pacekelan ingkang tansah kehormatan, parang sauntawis matur kateng panjenengan pun sumangga kita tansah relakan awit saking paringipun rahmat nikmat hidayahipun saengga wekdal menika kita sesarengan saged kempal wonten ing paringipun mriki kanthi pinanggih wilujeng pramila rasa sampun kita syukuri kanthi ikrar kanthi pamit. Alhamdulillah. Salawat salam kita lanjut datang Gusti Pantan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua kali kula ngaturaken rawuh dhateng panjenengan sedaya. Ugi matur kula panuwun awit saking kabar mendadak menika panjenengan sampun kersa tindak rawuh wonten ing Balai Desa iki saperlu samangke kita lembaga sesarengan terkait kalian kondisi terkini Kabupaten Purworejo lan khususipun wonten ing Desa Pacekelan. Para bapak ingkang tansah kinurmatan awit wontenipun undangan menika sipatipun mendadak amargi terkait kalian kala wau kula sugipun timbahi wonten ing kecamatan sipatipun mendadak wau enjang acara wonten ing Kemiri menika pun WA bilih jam setengah kali kedah kempal wonten ing kecamatan menika kalau wau acara rapat koordinasi lintas sektoral wonten ing Kecamatan Purworejo. Bapak Ibu ingkang tansah kinurmatan terkait kawontenan wonten ing Kabupaten Purworejo menika kalau wau rawuh Pak Kapolsek, Pak Dan Ramil, Pak Camat ugi Kepala Puskesmas wonten ing wilayah Kecamatan Purworejo, ugi saking kepala desa saha kepala kelurahan Kecamatan Purworejo ingkang inti bilih keadaan wonten ing Kabupaten Purworejo dalem menika jumlah pasien yang positif kena COVID-19 menika jumlahipun 153 orang. Yang mana yang sudah positif bukan yang rapid, tapi sudah positif dan itu positif strike. Terus dinten kala wingi menika penambahan wonten 7 orang. Lajeng dinten wau menika 21 orang. Wow tok. Itu 21 orang, belum yang hari tadi itu di swab hasilnya belum muncul karena paling swab 2 hari. Nanti hasil akan muncul paling cepat 4 hari sampai 1 minggu. Nah, ini terkait hal tersebut menika gambaran wonten ing Kecamatan Purworejo menika wonten ing Desa Bringgong menika ada 4 orang pasien dan Semawung 1 orang, Pacekelan 1 orang, Sindurjan 3 orang, Langkerkor 1 orang, Pangenjur Tengah 3 orang, Doplang 1 orang, Meranti 2 orang, Pangenrejo 1 orang, Tambak 1 orang, Purworejo 1 orang. Itu yang ada di Kecamatan Purworejo. Atas dasar hal tersebut tadi sudah disampaikan beberapa hal oleh Pak Camat, juga segenap para pemangku kebijakan di wilayah Kecamatan Purworejo bahwa yang pertama untuk kegiatan yang sifatnya mengumpulkan banyak orang di wilayah Purworejo mulai saat ini untuk ditunda atau ditiadakan terlebih dahulu. Nah, ini yang perlu kita bahas nantinya karena ini adalah bulan besar dan yang mana masyarakat
Di sini sudah banyak yang berencana untuk mengadakan hajatan. Ini. Yang kedua terkait dengan tempat peribadatan dari Kecamatan Purworejo diminta penyelenggara, pengelola ataupun pemangku kepentingan di wilayah tempat-tempat peribadatan ini untuk meningkatkan protokol kesehatan. Jadi umpamanya di masjid, musola, dari pemerintah kecamatan tidak melarang, namun protokol kesehatan tetap harus dijalankan. Jadi umpamanya di masjid seperti dulu diadakan penyemprotan, tidak pakai karpet. Kalau karpet yang sudah dipasang mohon untuk digulung lagi, lalu bawa peralatan sholat itu dari rumah, tidak menggunakan sajadah yang ada di masjid atau musola. Lalu tetap pakai masker juga sebisa mungkin. Ini untuk air wudhu dan sebagainya sudah dari rumah. Jadi dalam posisi jamaah itu sudah bersih dari rumah. Juga diharap menjaga jarak, tidak kontak dengan bersama. Ini untuk tempat peribadatan. Kalau untuk orang yang melakukan hajatan ini memang dilarang, terutama yang bersifat pesta. Kalau ada orang yang mau menikahkan anaknya diperbolehkan, tapi hanya sebatas menikahkan saja, tidak ada acara hajatan. Karena ketika sudah diberikan kelonggaran ini mesti kita sangat sulit untuk menghindari kerumunan banyak orang yang mungkin itu tidak terdeteksi dari protokol yang ada. Ini dikhawatirkan nanti ada penyebaran. Nah, selanjutnya bahwa di Desa Pasekelan tadi pagi dilakukan swab bagi masyarakat yang ada di Dusun Kerajaan Kulon. Tadi berangkat 5 orang. Kemarin yang sebenarnya terjadwal adalah untuk 7 orang. Namun yang kedua karena anak-anak dari keluarga minta untuk tidak dilakukan swab bagi anak-anak. Ini sebenarnya juga dari pihak puskesmas juga merasa sangat kecewa. Namun apa boleh buat, ini harapan nanti dari 5 orang yang tadi di swab itu sudah bisa mewakili, dalam arti akan melihat kondisi di seputar pasien yang sudah positif yang ada di Desa Pasekelan. Jadi ini tetap dalam pengawasan. Oleh karenanya terkait dengan hal tersebut sebenarnya kita diharapkan untuk melaksanakan kegiatan yang itu namanya jogo tonggo. Namun beberapa kendala mungkin juga di lingkungan Pak Ladus 2 mana Pak Pari. Itu ada beberapa kendala yang mana dengan kondisi tersebut setidaknya nanti masyarakat yang pertama sudah tahu kalau memang di situ ada orang yang terpapar ya, yang mana kita bukan untuk mengucilkan orang tersebut, namun kita harus menekan dari dari penyebaran ataupun pemaparan yang bisa kemungkinan terjadi. Oleh karena itu makanya malam ini juga saya mengumpulkan panjenengan semua ini terkait hasil rapat tadi siang. Ini mohon panjenengan juga bisa memberikan pemahaman terhadap masyarakat terkait kondisi Purworejo saat ini. Kondisinya memang sangat sudah luar biasa. Juga di Kabupaten Purworejo kemarin sudah ada pasien meninggal, itu sudah 3 orang, 1 di Blinggong. Jadi di Kecamatan Purworejo itu 2 orang Pak Rahmat. Yang satu mana tadi saya kurang sedikit jelas. Tapi yang jelas di Blinggong itu yang atas nama Bu siapa itu? Yang tua 65 tahun. Nah itu memang pasien yang positif. Yang positif yang mana
tadi juga diklarifikasi bahwa yang bersangkutan almarhum di medsos itu muncul bahwa orang tersebut memang hobinya traveling, padahal itu tidak benar, bahwa yang bersangkutan adalah tidak pernah pergi kemana-mana, tapi di medsos muncul berita itu. Yang kedua, berita di medsos juga muncul bahwa 3 orang meninggal dunia itu dalam warga Mbrego, dan itu tidak benar. Di Mbrego ada yang meninggal cuma 1 orang. Jadi kemarin juga terjadi satu klarifikasi atas berita yang ada di luar. Juga terkait dengan kondisi saat ini, bahwa beberapa desa juga termasuk tadi kesepakatan bersama semua desa yang ada di desa dari Kecamatan Purworejo ini bersepakat untuk tidak mengizinkan masyarakatnya untuk melakukan pesta lah, katakanlah yang sifatnya pesta atau mengumpulkan banyak orang yang tidak terkontrol nantinya. Sehingga ini mungkin di wilayah desa Pacekelan ini kemungkinan ada, karena juga saya dengar juga kemarin sudah datang ke saya terkait hal tersebut. Pak Koripan ya, yang ada di RW 8 itu berencana untuk menikahkan anaknya. Saya sudah matur kalau orang menikah kita jadi ya tidak bisa melarang Kang Lipan, cuman nanti kalau untuk pesta dan sebagainya kalau banyak orang juga kita belum tahu pasti kondisinya seperti apa, karena sudah beberapa hari yang lalu memang belum ada informasi yang penekanan dari pihak kecamatan. Nah ini tadi sudah ada penekanan seperti ini, sehingga saya sesegera mungkin mengumpulkan penjenengan semua. Nantinya jangan sampai nanti persiapan-persiapannya sudah begitu matang, nah kita tidak bisa menghentikan itu. Terkait kondisi saat ini nanti saya minta masukan-masukannya, sehingga di dalam kita mensikapi situasi terkini yang ada di Desa Pacekelan juga yang ada di Kabupaten Purworejo, nanti kita ada satu pemahaman bersama. Jangan sampai nanti yang terjadi bahwa penjenengan selaku wakil masyarakat, juga rekan-rekan perangkat selaku pengampu yang ada di wilayah itu sampai tidak tahu duduk permasalahannya. Nanti tidak yuk bahasanya itu beda-beda yang akhirnya menimbulkan satu kerancuan. Juga tadi perlu saya sampaikan bahwa terkait hal tersebut sebenarnya saya juga sudah mengusulkan ke pihak kecamatan, tolong Pak Camat, kalau hal ini memang sifatnya sudah dilarang, tolong desa kelurahan dibuatkan surat pelarangan terkait dengan penyelenggaraan acara yang mengumpulkan banyak orang gitu. Tapi dari Pak Camat juga tidak berani, karena produknya belum muncul Pak Lurah, posisi penjenengan sama dengan posisi saya. Jadi kita mau bikin surat yang mana nanti untuk penegasan, saya juga tidak berani. Nah, sementara saya tidak mengendaki dengan adanya hal-hal yang bersifat hanya himbauan ini menjadikan suasana itu semakin tidak jelas. Karena kalau sifat himbauan itu kan penegasannya kurang. Nah, ini langkah terbaiknya bagaimana kita mensikapi hal tersebut supaya nanti di desa kita juga masyarakat juga tidak bergejolak atas situasi yang ada saat ini. Ini saya nanti minta masukan dari penjenengan semua. Namun sebelumnya nanti saya minta Pak Ketua BPD memberikan sambutan, masukan, juga arahan kepada kita semua, sehingga dalam mensikapi hal tersebut kita tidak keliru. Jadi sekilas gambaran saat ini sudah tak sampaikan. Nah, langkah terbaiknya kita bagaimana ke depan juga terkait dengan kondisi
eh, dengan adanya pasien yang sudah dinyatakan terpapar oleh dinas kesehatan melalui kecamatan, melalui puskesmas Purworejo, kecamatan Purworejo. Ini kedepannya bagaimana, karena menurut saya ya, sebagai satu gambaran dalam hal ini, terus terang saja saya selaku yang ditularkan di desa, juga rekan-rekan perangkat desa ini dalam situasi yang katakanlah juga dalam situasi yang bingung Pak Rahmat, dikarenakan kita mau mengambil langkah seperti apa, mengambil sikap seperti apa, ini juga situasi ataupun keadaannya tidak menentu. Karena apa? Pemberitahuan yang disampaikan melalui puskesmas itu juga tidak perpura sama, hanya pemberitahuan langsung. Sementara dari keluarga pasien juga disampaikan via phone, tidak ada petugas yang datang memberikan surat dan sebagainya. Lalu untuk penanganannya itu kita harus seperti apa? Di sini tidak ada petunjuk, Pak. Saya juga nantinya minta masukan dari rekan-rekan BPD maupun perangkat yang lain, supaya kita di dalam melangkah itu tidak salah. Yang mana di dalam situasi saat ini adanya pasien yang sudah dinyatakan positif itu tidak di backup langsung oleh dinas kesehatan, yang mana seharusnya kan pasien yang sudah dinyatakan positif itu harus diisolasi di rumah sakit. Iya, itu kan jangan kok ditaruh di desa. Ini kan repot kita. Enggak, saya minta nanti kepada Pak Kades 2, Pak Cipari, atas hal tersebut karena sudah dilakukan swab itu, tolong Pak Bayan juga warganya diberi pengarahan, suruh menyadari situasi. Yang kedua, ini menjelang nanti hari Jumat besok kan ada Idul Adha, yang mana ada pemotongan hewan. Ini tolong keluarga untuk tidak mengikuti aktivitas di masjid lah Pak Bayan, karena ketika melu motong, melu nyembelih, melu kata-kata Pak, sementara kan sampai Jumat besok ya saya yakin hasilnya belum muncul. Nah ini kalau ya, harapan kita hasilnya negatif lah, tapi dengan belum munculnya hasil itu kan juga membuat situasi ataupun suasana kita juga masih ragu-ragu, takut dan sebagainya. Makanya monggo nanti Pak Kadus dalam kegiatan Idul Adha besok juga untuk dikondisikan. Juga di wilayah Kretek, yang mana dulu berencana untuk melaksanakan takbir keliling, dikarenakan waktu Idul Fitri tidak jadi dilaksanakan. Kemarin saya sudah berkomunikasi dengan Pak Kadus, takbir keliling juga tidak akan dibicarakan. Kalau ada orang yang mau nikah untuk mau melaksanakan hajatan, ya dalam arti nikahannya saja. Kalau hajatannya itu kan yang bikin repot kita. Nah, ini monggo saya minta masukan dari Pak Rahmat, ada kita lihat semuanya, tentu saja nanti kita bareng-bareng remugan api kepiye gitu. Mungkin ini saja yang saya sampaikan. Acara belum saya tutup, namun untuk dilanjutkan kita musyawarah langsung saja.